Pelan-pelan. Baik-baik. Ayo kamu duduk di sini dulu, aku mau daftar. Oke. Aku bantu. Terima kasih. Kamu juga cek kehamilannya. Aku baru 8 minggu belum kelihatan. Aku sudah 23 minggu. Sendirian gak ada yang temani. Nggak, suamiku lagi daftar buat aku. Kamu gimana? Aku baru selesai cek kehamilan suamiku lagi ambil mobil. Hongkai. Aku duluan ya. Oke, terima kasih. Siapa itu kamu kenal? Nggak kenal. Ayo udah daftarkan. Halo, Halo, surat cerai sudah diterima. sudah kamu di mana? Aku di Tianjin, kamu gini. Cepat tanda tangan itu. Kirim balik ke aku. Aku lihat. Kapan kamu pulang? Sebentar lagi. Nanti kalau kamu pulang kita ketemu. Bukan aku sekarang. Harus tenangkan orang audit ini. Dengar ya, cepat kirim balik ke aku. Bagaimanapun aku harus jaga hartamu. Baru aku bisa pulang. Oke, aku ngerti. Benar-benar gigih ya. Kamu nggak apa-apa. Yowei, Bisa berdiri nggak? Yowei, Pelan-pelan. gimana? Aku gak tahu. Ayo ke rumah sakit. Ayo pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan. Nggak apa-apa, jangan takut. Aku gak kenapa-kenapakan. Nggak apa-apa, sampai di rumah sakit pasti baik-baik saja. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Kita ke rumah sakit, tidak apa-apa. Kamu baik-baik saja. Dokter bilang tidak apa-apa. Duduk dulu. Minum air. Terima kasih. Kamu bicara saja. Kamu ini lucu juga. Kalau sudah memutuskan untuk melahirkan anak, tidak perlu terlalu memaksakan diri. Aku kasih tahu ya. Aku datang ke Yugomu bukan untuk bersaing denganmu. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku sendiri. Dengan baik. Aku tidak akan bermasalah dengan seorang ibu hamil. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak ingin kehamilan mempengaruhi pekerjaanku. Dan juga memberikan citra yang baik untuk anak, bukan. Syarat untuk membangun citra positif adalah melindungi keselamatannya dulu. Pertama kali aku bertemu denganmu belum tentu bisa menyelamatkanmu kedua kalinya. Yakin tidak apa-apa? Terima kasih.
Hari ini beruntung ada kamu. Harusnya kamu berterima kasih padaku, aku pergi dulu. Ada apa? Kamu kembali ke kantor. Bukannya kamu sudah baik-baik saja, masih perlu aku antar? Pekerjaanmu hari ini sudah selesai. Aku masih harus lanjut lari. Sombong apa sih? Masuk. Wei Jie, ini buah segar yang baru aku beli. Ini tidak hanya baik untuk kulit, tapi juga untuk anak. Untuk bayi dalam kandungan juga baik. Siapa yang mengajarimu? Ibuku bilang, sekarang dia harus makan buah. Jie, Cici. bagus Zheng Xiaocheng, pujianmu tepat sekali. Tidak Ji, jangan sembarangan bilang. Ibuku memang banyak bicara. Kamu bawa apa, kamu malah bilang aku. Lihat Jie. Jie, jangan sampai kedinginan, kalau kedinginan juga tidak boleh minum obat. Sudahlah, kalian berdua jangan temani aku beristirahat, cepat kerjakan tugasmu. Pulang kerja Jie. Kalau begitu kalian pulang saja, aku duduk dulu. Jangan lupa makannya, Kak. Oke. Makan selagi masih segar. Aku pergi dulu, Kak. Apa kita harus bilang? Harus dong. Bos An. Tunggu sebentar ya. Mobil barumu bagus juga ya. Lumayan luas. Aku penasaran, apa sih bisnisnya Bos Jiang? Apa aja sih bidang usahanya? Pasti jaringan koneksinya luas banget. Sepertinya kamu ingin bilang, aku ini cuma mengandalkan suamiku untuk dapat sumber daya. Enggak kok. Aku cuma penasaran aja. Orang sukses kayak mereka, pasti banyak godaan di sekitarnya ya. Dimanapun pasti ada godaan. Di mana ada orang, di situ ada godaan. Kalian berdua belum punya anak, hubungan kalian baik-baik aja ya? Enggak semua orang kayak kamu menganggap hamil itu prestasi. Itu cuma pilihan aja. Bisa merusak hubungan kalian. Yawei, kamu ini orangnya. Gimana ya, lumayan unik. Aneh-aneh aja aku ke Yugu ini. Untuk kerja bukan untuk berteman. Hari ini walaupun bukan kamu tapi orang lain, aku pasti tetap bantu. Kamu nggak perlu berterima kasih tapi juga nggak perlu bicara seenaknya gini, iya kan? Atau memang kamu ini ekinya bermasalah, suka aja ribut sama orang? Kalau gitu aku terang-terangan aja ya. Bilang. Kemarin aku periksa kehamilan, aku lihat suamimu.
Kunci sudah terbuka, silakan tekan tuasnya. Sampai rumah. Kalian berdua hati-hati ya. Paman, remote-nya mana, aku mau nonton TV. Nonton TV apaan, kalian berdua kerjain PR dulu. Setelah makan baru kerjain PR. Gimana bukannya hari ini makan apa? Kalian berdua mau makan apa? Paman, aku mau makan McDonald's. Nggak boleh. Ibu kalian sudah melarang keras, kalian berdua nggak boleh makan junk food. Jangan bilang ke ibu. Manja nggak ada gunanya, aku yang bikin. Kami nggak bisa nemuin rumahmu, Pak. Oke, aku turun jemput kalian. Baiklah. Aku turun dulu, langsung balik kasih tugas. Jaga Liu Xing. Pasti tugas selesai. Jaga diri juga. Oke. Halo Xiaolin, telepon suami. Konfirmasi telepon suami? Bilang, konfirmasi, atau batal, konfirmasi. Arah perkembangan internet masa depan adalah metaverse. Lanjut. Masa depan kita mau jadi korban atau jadi pelakunya. Tambahin minumannya. Pulang mikirin semuanya. Ayo. Lau Jiang. Mbak baru pinter ngeliat situasi. Kamu ini dapat anak di usia tua. Ini usaha besar. Memang harus ada yang nerusin. Ikuti takdir. Iya, sekarang ini masyarakat. Anak satu kurang minimal 3. Ini pelan-pelan serentak. Jadi kacau. Ayo minum buat Bos Jiang. Halo Xiaolin datang. Telepon Xiaowang. Di mana? Mbak, aku di rumah. Jiang Hongkai mana? Bos Jiang di Tianjin, dia belum balik. Coba telepon dia, suruh cepat pulang. Cepat balikin telepon. Oke. Bos Jiang, Mbak barusan telepon. Bilang apa nggak bilang apa. Cuma bilang cepat hubungi dia. Kayaknya buru-buru. Mbak. Masalahnya mungkin nggak bisa lama-lama disembunyiin, Bang. Kamu terus ngindar ini nggak baik. Kunci sudah terbuka, tolong tekan pegangan. Liu Xing, berhenti. Jangan lari. Berhenti. Liu Xing, berhenti. Berhenti. Cheng Liang, Berhenti. di mana paman kecilmu? Jangan kamu bangun. Cepat bangun. Tangan terluka, aku akan segera mengorbankan diri. Heng Xing, cepat bangun Liu Xing, kenapa kamu? Kemari biar aku lihat kenapa. Bibi kecil, dia bohong padamu. Kamu benar-benar bodoh, ini semua akting. Gimana ini?
Aku akan menggambar untukmu. Jangan-jangan terima kasih aku tidak perlu. Kalau baju aku gambar adik. Jangan-jangan tidak usah gambar. Kita bukan kru film, kita tidak gambar kemari-kemari. Semua pergi, cuci tangan. Lihat di bawah kaki. Oke, pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai menabrak pintu. Di mana si kecil? Di sini ketemu. Jangan tembak, jangan tembak. Penduduk desa, aku akan melindungi kalian, mundur, oke? Kamu belum selesai mandi, Hengsing kemari. Kamu juga harus kemari cuci tangan. Aku datang. Cepat cuci sendiri. Bantalan sudah datang, kemari aku bantu. Tidak apa-apa. Kamu mau taruh di mana? Di ruang ganti. Oke. Sempurna. Benar-benar mau taruh di sini. Ukurannya pas. Kamu tidak lihat di luar sudah berantakan seperti apa ini dua orang ini. Kosmetikku hancur berantakan di lantai ini. Tas baju ini mahal-mahal. Kalau sampai rusak aku akan sedih. Ini kan waktunya mepet, kalau tidak taruh saja di ruang tamu. Kalau tidak taruh saja di sini, kita tidak bisa tidur bersama mereka. Dua anak ini benar-benar reinkarnasi husky. Mereka cuma baru datang, senang beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Sudahlah, coba bagaimana rasanya tidur di kasur ini. Jangan diinjak. Bajuku, cepat, baju ini jangan disentuh. Cheng Liang, kamu keluarkan sana, pergi. Ayo kita keluar, baju apa yang menarik. Bener kan main sama aku? Kamu namanya siapa? Namaku Liu Qing, wangi parfummu. Enak banget, merek apa? Ibu hamil tidak boleh pakai parfum. Ini deterjen khusus pesanan. Kita cerai saja. Kamu ngomong apa? Kalau kita tidak menandatangani perjanjian cerai, aset atas namamu akan dihitung masuk. Dulu aku pikir kepercayaan itu adalah penghormatan. Aku tidak pernah melihat handphonenya, tidak memeriksa komputernya. Aku percaya dia dan percaya diri sendiri. Aku selalu berpikir ini adalah dasar dari hubungan suami istri, tapi sekarang aku pikir kepercayaan itu adalah toleransi. Kepercayaan memberinya keberanian untuk menipu dan mengkhianati. Mengingat kembali foto-foto Jiang Hongkai dan cerita-cerita yang dia buat. Dengan hati-hati untuk bercerai. Satu kebohongan akhirnya harus ditutupi. Dengan banyak kebohongan. Dan semua kepercayaan yang kita bangun juga runtuh seketika. Berdasarkan informasi dari pajak dan pasar, aku menyusun sebuah dokumen dari laporan keuangan. Kondisi keuangan Jiang Hongkai saat ini tidak bisa dikatakan baik. Membuat kerugian di laporan keuangan, berusaha keras untuk mendapatkan perjanjian cerai yang sudah aku tanda tangani. Apa yang harus aku lakukan?
Ini tergantung bagaimana kamu ingin memperlakukan pernikahan ini. Jika tidak ingin cerai maka bertahanlah. Tingkat hidupmu tidak akan terpengaruh. Tapi jika kamu merasa pernikahan ini sudah sampai di ujungnya maka bercerailah. Kamu seharusnya mendapatkan separuh harta tapi apa? Jika dia curiga atas nama orang lain. Jika dalam hidupnya dia punya kesalahan yang jelas. Contohnya ini hanya contoh. Kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya. Semua ini bisa dikumpulkan sebagai bukti untuk berjaga-jaga. Oke. Bisa bantu aku sesuatu? Bisa. Nama rumah sakit tempat kamu periksa kandungan terakhir. Kasih tahu aku. Aku mau tanya-tanya. Aku akan cari cara lain. Oke. Ansin, kamu sudah pulang ya? Aku ada perlu sama kamu. Gongli nggak bisa datang, maaf. Aku ada urusan mendadak di rumah, izin dulu ya. Kontrak Tauroyan masih di bagian hukum kan? Tentu. Ambil kontrak Tauroyan. Sinyonya kayak ini beneran deh. Aku dapat beberapa informasi sudah aku print. Kalau kurang jelas aku kirim versi elektroniknya. Terima kasih. Semua password di rumah. HP, tablet semuanya sama. Aku nggak pernah lihat HP-nya. Nggak pernah cek apapun tentang dia. Nggak pernah curiga sama dia. Aku di album tabletnya. Isinya sama kayak di HP. Lihat dia foto sama cewek itu. Waktu fotonya setahun yang lalu. Sudah lebih dari setahun. Aku rasa kamu nggak perlu buru-buru ambil kesimpulan. Bagaimana kalau di foto itu bukan orang yang sama, cuma teman biasa, bukan cewek itu? Aku pernah ketemu dia. Di kantornya. Dia itu ibu hamil. Jadi kamu mau gimana? Aku nggak tahu. Apapun yang kamu putuskan, ini harus diputuskan berdua. Nggak pulang. Bilang perusahaannya dalam krisis. Mau cari modal, mau urusin. Mau lawan balik. Aku harus mengerti, mendukung. Aku kayak orang bodoh. Setiap hari nungguin dia pulang. Kamu memang orang bodoh. Mungkin ini
Kalau aku jadi kamu, aku bakal tampar dia. Ayo aku ajak kamu cari cewek itu. Gak tahu dia tinggal di mana gimana nyarinya. Ini kan udah ada. Blok 3 unit 2 di sini kan? Iya di sini. Rumah ini sewa atau beli? Kalau beli pasti mahal banget. Bos Jiang memang punya kemampuan. Maksudku, rumah ini. Gimana nunggu di luar? Atau masuk? Kalau Jiang Hongkai gak ada, itu kesempatan bagus buat hadapi selingkuhannya. Bukan? Maksudku, Itu. Salah paham semua senang. Kakak, di hati aku tahu 99%. Yang buka pintu pasti Jiang Hongkai. Tapi ada 1% harapan. datang. Coba lihat itu mobilnya. Bos Jiang, besok aku jemput kamu. Antar aku pulang. Apa yang terjadi di rumah? Kirim pesan suaranya gak enak. Surat perceraian. Tanda tangan. Puas. Aku puas atau gak puas apa? Aku harus cepat serahkan ke auditor.
Lalu, Lalu tunggu mereka selesai memeriksa. Gak ada risiko. Kita bisa menikah lagi. Kenapa? lihat. Liu Qing. 28 tahun. Udah gak muda lagi. Tentu tergantung dibandingin sama siapa. Kamu ngecek aku ya? Kamu gak percaya aku ya? Jiang Hongkai. Dengan IQ kamu bukannya udah harus tahu. Apakah akan ketahuan olehku? Ataukah aku di hatimu? Benar-benar orang bodoh yang bahkan menutupi. Sekadar menutupi saja. Keadaannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Awalnya kamu yang ingin jadi Ding. Kamu tahu aku suka anak. Kamu bilang mau fokus ke karir. Tidak ingin terlalu repot mengurus hal ini. Kamulah yang memaksaku untuk menyerah. Kita sudah mencoba tapi kamu tidak bisa hamil. Aku mengerti. Kalau begitu bercerai saja. Keadaannya benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Liu Qing hamil itu benar-benar kecelakaan. Dia selalu merahasiakannya dariku. Setelah aku tahu hal ini, anak itu sudah tumbuh sampai tidak mungkin tidak melahirkannya. Ya awalnya aku juga berpikir, memberitahumu secepatnya. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tujuanku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Tidak ingin menyakitiku. Ya. Jiang Hongkai kapan? Kamu menjadi begitu munafik. Kamu selingkuh dalam pernikahan dengan wanita lain. Mengadakan hubungan tidak sah, kamu bilang tidak ingin menyakitiku. Kamu memindahkan aset menipuku untuk bercerai. Kamu bilang tidak ingin menyakitiku. Kegembiraanmu menyambut kehidupan baru. Kamu merawatnya dengan sangat telaten. Aku melihat semuanya dengan jelas. Kamu bilang tidak ingin menyakitiku. Maaf. Hal ini memang menyakitimu. Tapi apakah kamu pernah memikirkan aku? Dulu demi memulai bisnis, kita kehilangan terlalu banyak kesempatan untuk punya anak. Dan sekarang aku, karir semakin maju. Tapi anak semakin menjadi beban pikiran. Sebuah penyesalan. Dan sekarang kamu sudah melewatkan waktu terbaik untuk hamil. Apakah harus aku memaksamu? Mengorbankan kesehatanmu sendiri? Maukah kamu melahirkan anak untukku? Ini tidak realistis. Anak sayang bagaimana kalau kita menangani masalah ini seperti ini? Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Aku akan membuatnya langsung menghilang. Dan dia tidak akan pernah muncul lagi. Dalam hidup kita dan anak itu akan kita catat atas nama kita. Kita hanya akan menganggap kita telah memiliki anak ini dan kita adalah pasangan yang telah melewati suka dan duka bersama. Jiang Hongkai. Saat aku pertama kali bersamamu, kau tidak memiliki apa-apa. Tapi kita memiliki cinta. Kita memiliki perasaan. Selama kau bilang ingin membangun karir, aku akan selalu mendukungmu. Tapi sekarang semuanya ini seperti perjanjian perceraian. Aku merasa seperti badut.
Kau tahu apa yang dikatakan keluargaku Apa tentangku? gunanya kau membicarakan ini sekarang? Jangan lagi membicarakan keluargamu di depanku baik. Baik, Mari kita bicarakan sesuatu yang lebih menarik. aku bisa merusak tubuhku. Aku bisa melahirkan anak. Kita bisa melakukan bayi tabung sekarang ada banyak cara. Minta dia menggugurkan anaknya dan juga properti yang kau beli untuknya. Dan semua pengeluaran selama ini. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Minta dia mengembalikan semuanya. Baik, Ini tidak realistis. lalu bagaimana dengan masalah perceraian? Bagaimana kau rencanakan menanganinya? Rumah ini akan menjadi milikmu. Semua properti atas namamu akan menjadi milikmu. Selain itu, aku akan mentransfer 20 juta lagi untukmu. Padahal ini semua hanya tentang uang. Benar sekali. Baik. Kita adalah pasangan yang sah. Sebagai pasangan yang sah, aku memiliki hak untuk mendapatkan setengah dari harta. Bahkan lebih karena kau harus tahu, kaulah yang berselingkuh. Pihak yang bersalah dalam kekerasan diam. Ansing, aku ingatkan kamu. Jangan berharap mendapatkan terlalu banyak. Lagi pula kita berdua seperti ini adalah perang color. Tidak ada untungnya, bagi kedua belah pihak kamu mengerti. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Tidak apa-apa. Mari kita habiskan waktu seperti ini. Aku punya banyak waktu. Baik. Aku akan suruh pengacaraku bicara denganmu. Perjanjian cerai dibuat 2 rangkap. Sudah dikirim ke Jiang Hongkai. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan sudah cukup. Perbuatan-perbuatannya ini jatuh dalam undang-undang perkawinan kita. Kewajiban suami istri untuk saling setia. Istri melihat mengingat kita pernah menjadi suami istri. Bersedia berpisah dengan damai dan bercerai secara kesepakatan. Istri menuntut pembagian harta yang adil. Ini termasuk uang tunai di rekening bank suami, serta aset saham. Selain itu, properti Liu Qing dan semua pengeluarannya harus ditagih dalam batas waktu sebagai harta bersama untuk dibagi jika tidak ada kesepakatan. Kita bisa melalui proses pengadilan. Pasti hukum akan Ansin. Terakhir kali sikapku tidak baik.
Banyak bicara yang tidak seharusnya. Hari-hari ini aku terus menyesal. Ingin sekali mengajakmu ngobrol. Masalah Liu Qing itu salahku. Kamu adalah korban terbesar. Atas luka yang kau terima, aku minta maaf. Hari-hari ini, aku terus teringat masa lalu kita. Saat aku baru memulai usaha. Di apartemen satu kamar yang sederhana. Dingin di musim dingin, panas di musim panas. Saat paling sulit untuk menghemat uang. Kita bahkan tidak punya pemanas listrik. Kamu masih ngotot bilang tidak dingin. Untuk membelikanmu cincin berlian. Aku begadang selama sebulan. Kamu juga bodoh. Waktu itu aku benar-benar orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu masih mau. Menikahlah denganku. Kamu bilang ini sekarang. Banyak orang juga seperti ini. Bisa susah bersama. Tapi tidak bisa senang bersama. Aku tahu. Aku masih punya perasaan padamu. Aku juga percaya kamu juga begitu. Hidup jadi seperti ini. Aku sangat sedih. Hidup sekarang jadi seperti ini. Semua ini kesalahanku sendiri. Aku benar-benar tertekan. Kamu pikir orang tuaku sudah tua, kesehatan mereka juga tidak baik? Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya pada mereka. Lalu ada ayahmu dan adikmu. Datang ke perusahaan dan membuat keributan. Sekarang semua karyawan di belakang membicarakan aku. Ya. Tapi risiko pasar. Aku bisa bangkrut kapan saja. Kita sudah dewasa kan? Ya. Harus membayar kesalahan kita sendiri. Kita sudah menikah. Bisakah kamu? Aku benar-benar sangat sulit. Kamu mau bagaimana? 30 juta dibayar sekaligus. $30 juta. Ya. Bahkan jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, kamu bisa meneleponku kapan saja. Jiang Hongkai. Di depan kamu mengingatkan masa lalu. Dan mengeluh tujuannya untuk ini. Bargain dengan aku? Kamu sudah banyak berusaha. Tapi aktingmu sangat buruk. Ansin, dengarkan penjelasanku. Hematlah. Aku seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Membuang waktu denganmu di sini. Kamu pikir aku masih yang sangat mencintaimu. Ansin yang selalu menjadikanmu pusatnya. Tidak mungkin lagi.
Saat pembagian harta aku tidak bisa bernegosiasi. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan perceraian di masa depan, masalah apapun bicaralah langsung dengan pengacaraku dan setuju dengan perceraian damai adalah untukmu. Dan untuk pernikahan kita martabat terakhir. Kalau masih tidak bisa aku akan mengajukan gugatan. Tolong hukum beri aku keputusan yang adil. Halo, Putri lagi apa? aku lagi di luar. Malam ini pulangnya mau makan apa ibu masakin? Jangan sampai gara-gara perceraian ini, badanmu jadi rusak. Kalau tidak bisa pulang saja ke rumah. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku sudah besar kok, tenang saja. Aku bisa jaga diri sendiri. Perkataan ayahmu sudah kamu ingat ya? Sudah berlalu kok. Oke, aku tutup ya. Jing Jing, kakak 11 datang. Ini daftar acara hari ini, silakan dilihat, terima kasih. Aku duluan ya. Liu Xiao 11. Kak, kamu datang. Ini kan mau rekaman. Kak, kasus Huas yang bau-bau ini. Benar-benar nasib sial, hari ini akhirnya selesai juga. Tunggu sampai rekaman benar-benar dimulai. Ngawasin bisnis itu yang paling capek. Baru bisa dibilang selesai kalau semuanya sudah beres nanti. Penempatan produk siaran langsung semuanya harus diperhatikan. Ya, Kak Wei, astaga. Kamu kan lagi hamil, ngapain kesini? Wanita mandiri memang keras kepala. Aku berani tidak datang. Nanti di detik-detik terakhir orangnya diganti. Aku tidak tahan. Dengar-dengar kata-katamu tidak enak didengar. Ini sudah direkam, sudah pasti. Tenang saja, lagi pula tanpa bisnis kalian acara ini tidak bisa jalan. Bisnis itu apa? Bapaknya acara ini. dua bos, kalian ngobrol dulu, aku sibuk dulu ya. Perhatikan baik-baik ya. Barusan aku lihat Tauruo yang datang. Ini kan mau rekaman, orangnya pasti datang. Bantu perkenalkan biar aku juga kenal. Ya sudah. Aku ajak suamimu. Sutradara Cheng. Sutradara Cheng, Sutradara Cheng, Sutradara Cheng. Cepat ke ruang rias, cepat ke ruang rias. Kamu pikir dia bisa kaget, tidak bisa tidak. Kak Wei, di dalam. Tau lagi dandan. Cakeng. Perkenalkan, ini produser proyek kita. Feng Weni. Akhirnya Pak Tau datang juga. Jadi kamu mau ganti saya ya? Siapa bilang ada orang yang menjelek-jelekan saya? Bapak di hati saya selalu orang yang tepat untuk acara ini. Apalagi seniman sehebat Bapak.
Sekarang di seluruh negeri ada berapa orang? Saya dengar ceritanya beda loh. Saya dengar karena kalian tidak bisa dapatkan Gongli. Itu omong kosong belaka. Jangan hiraukan orang-orang yang punya niat jahat. Saya bilang ya Pak tahu begitu acara ini tayang. Popularitas Bapak pasti akan naik lagi. Film dan variety show. Semuanya akan naik satu level. Sutradara datang. Ada apa bertengkar ya? Enggak kok. Ada apa? Nggak ada apa-apa cuma bercanda. Si kecil nakal ini kamu belum paham ya? Benar-benar gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa obrolannya seru banget. Terima kasih kerjanya tahu-tahu. Kerja apa sih belum ngapa-ngapain? Justru kamu yang sibuk dari pagi sampai sekarang. Sudah seharusnya. Oh ya produser Anda bilang. Waktu itu saya minta acara ini. Harus disutradarai Cheng Dao karena saya ingin acara ini naik satu level. Benar. Untuk menjaga kualitasnya bukan karena saya sok pentingkan. Itu malah nggak nyambung. Nggak perlu Anda bilang kami juga sudah tentukan Cheng Dao. Cheng Dao adalah sutradara muda terbaik di platform kami. Dengan dia dan Anda untuk acara kita. Menjaganya susah untuk tidak sukses. Benar kan Kak Wei? Cinta kamu. Jangan-jangan. Aku cinta kamu. Aku cinta dia. Jangan-jangan nggak cocok. Mana yang nggak cocok? Sayangku, kenapa jadi manis banget ya? Nenek setelah selesai kerja langsung menggendong bayi ya. Nenek gendong ya? Datang? Siapa? Adik. Kemarin kan kita sudah janjian barang di supermarket lagi diskon. Telurnya cuma 38. Aduh aku sampai lupa. Katanya buah-buahan lebih murah lagi. Ayo kita lihat bareng tunggu aku ya. Oke. Dabao. Sini nenek gendong. Ayo ke supermarket. Ayo jalan. Jalan. Ini sama ini interaksi sama penonton. Sudah hampir selesaikan. Oh iya Hua Siang Baby masih ada 2 iklan. Jangan lupa ya oke aku sudah komunikasi sama tim Tauroyan. Sudah dibicarakan. Mama kenapa? Mama jangan panik aku pulang sekarang. Kebakaran kok bisa kebakaran? Kak Xiao 11 Xiao Cheng ada masalah di rumahku. Aku harus cepat pulang tolong awasin rekaman variety show itu ya. Maaf merepotkan. Ok. Oh iya iklan Tauroyan kirim videonya ya. Tenang aja Kak. Taksi. Mama gimana mama? Xiao 11. Buru-buru keluar rumah. Lupa matiin kompor gak apa-apa mama. Dabao jangan takut Dabao halo. Halo gak ada masalah besar cuma wajah kering aja. Tapi kedepannya kalian harus lebih hati-hati ya. Gak ada masalah kita pergi dulu ya oke terima kasih. Mama kenapa mama? Mama jantungnya agak kurang enak. Apakah tekanan darah tinggi kambuh? Barusan aku sudah minum obat. Aku tidur bentar aja udah baikan. Gak boleh kita ke rumah sakit cek ayo. Oke ayo jalan. Pelan-pelan ya.
Istri. Sore ini masalah di rumah Mama sudah cerita sama aku. Aku telepon kamu kenapa nggak diangkat? Aku baru selesai kerja jam 9 lebih. HP-ku disetel silent. Sudah nggak tahan lagi. Bukan kamu pelan-pelan dikit. Ini kan nggak ada masalah besar. Masalah besar apa lagi yang kamu mau Wang Wei? Sekarang masalah terbesar itu kamu. Kenapa setiap kali keluarga butuh kamu? Sudah kubilang aku lagi kerja, kamu nggak bisa ngerti dikit. Aku nggak ngerti kerja. Emang aku nggak kerja apa? Jadinya anak lahir itu tanggung jawabku sendiri. Acara baru mulai rekaman hari ini. Hari ini hari tersibuk kamu juga tahu ini. Kenapa nggak bisa mikirin aku dikit? Kerjaanku memang kayak gini, kamu mau aku gimana? Jadinya anak lahir itu tanggung jawabku sendiri. Kamu cuma punya anak nggak ngurus apa-apa ya? Enggak, kamu ini nggak masuk akal, maku juga bantu jaga anak. Keluarga kamu cuma lepas tangan aja ya. Wang Wei, kamu nggak punya hati. Orang tuaku gimana kamu nggak tahu ya? Wang Wei, sudah jangan ribut sama Xiao 11 lagi. Kalian berdua keluar aja. Masalah hari ini memang salahku. Sebenarnya beberapa hari ini, emak juga ngelihat. Aku di sini memang nggak bisa bantu apa-apa. Bikin kalian berdua agak nggak nyaman. Itu apa namanya feeding ilmiah? Aku juga nggak ngerti. Terus bapakmu sendirian di rumah. Aku juga nggak tenang. Kami berdua. Gaji pensiun ini. Gini aja besok. Aku akan bawa barang-barang pulang jaga bapakmu. Kalian cari pembantu aja. Uangnya kami yang bayar. Suami, ayo. Oke. Sebentar lagi aku mau periksa kehamilan. Siawang antar kamu, aku juga akan cepat selesai. Oke, nggak masalah. Ayo. Suami, sibuk juga ingat makan ya. Kalau lelah istirahat dulu. Yang paling penting ingat aku. Pasti. Pulang cepat ya. Hati-hati di jalan.
Kamu mau mempelajari aplikasi ibu dan bayi sampai tuntas ya? Aku kasih tahu aplikasi ibu dan bayi ini memang bagus. Ada semuanya. Ibu mertuaku akhir-akhir ini kurang senang. Mungkin sebentar lagi pulang kampung. Aku harus cepat cari pengasuh. Kamu benar-benar ceroboh, aku kasih tahu. Jangan percaya omongan pengasuh soal profesionalisme. Aku kasih tahu sampai di rumah bukan begitu kenyataannya. Rumahku sudah ganti lebih dari 20 pengasuh, bukan ini masalahnya. Yaitu masalahnya sangat merepotkan. Saat seperti ini, kamu harus lebih rendah hati. Atasi dulu masalah yang mendesak ini. Sudah cukup rendah hati. Sebenarnya nggak ada masalah besar. Sudahlah, nggak usah dibahas lagi. Selamat pagi, Bos An. Bos An, gaya rambutmu keren banget, terima kasih. Selamat pagi, Bos An. Selamat pagi, Bos An. Anda ganti gaya rambut ya, keren banget. Lumayanlah, sangat lumayan. Karismanya naik satu tingkat, pandai bicara. Ada feedback nggak soal penawaran dari Ba Oleh? Bos An, penawaran waktu meeting kemarin katanya mereka setuju. Tapi besoknya mereka telepon lagi tanya bisa turunin harga nggak. Waktu itu Anda nggak ada, aku minta instruksi ke Bos Yao. Akhirnya diputuskan untuk sementara nggak turunin harga. Sebentar lagi kirim detailnya ke saya ya. Selamat pagi, Bos An. Ganti gaya rambut. Potong rambut panjang. Potong rambut yang nggak dicintai. Aku? Xiao 11 menurutmu Bos An nggak ada. Masalah keluarga ya, jangan ngomong sembarangan. Dia punya suami yang pandai cari uang, mana mungkin ada masalah keluarga. Kalau aku suami salah apapun nggak boleh ada masalah. Masuk akal. Jangan ganti-ganti kayak nenek-nenek jelek banget, terlalu memberontak. Hati-hati, ingat ya. Jalan-jalan terus pulang. Kunci mobilku berikan padamu. Hari ini mungkin sampai larut malam lagi. Bagaimana kalau ayah datang ke rumah untuk menemanimu? Jangan-jangan ganggu dia. Aku sudah dewasa, bisa jaga diri sendiri kok. Oke, aku percaya kamu. Cepat pergi, punyaku juga datang. Aku lepas, kamu pegang ya. Goyang-goyang aja terus balik. Pagi-pagi. Tunggu dulu. Terima kasih ya. Datang cari Ansin ya. Kamu datang sendiri. Suamiku pergi bantu aku daftar. Aku baru selesai periksa kehamilan suamiku, pergi ambil mobil. Oh, kamu ya? Kamu kenal Ansin? Gak cuma kenal. Teman atau rekan kerja? Jadi dia tahu urusanku, kamu yang kasih tahu ya? Harusnya gak kasih tahu ya. Harus banget, aku malah harus berterima kasih sama kamu. Kalau gak mungkin aku masih terus pasif. Hidup diam-diam aja. Sekarang cewek-cewek muda ya. Gak bisa dibilang muda lagi tapi muka tebal banget. Apa kalian pikir? Merebut suami orang, merusak keluarga orang. Itu hal biasa ya, makanya bisa bilang gitu dengan muka tebal. Pernah kepikiran gak mungkin aku sedang menyelamatkan orang dari kesulitan? Untungnya sepatu ini cocok atau tidak cuma diri sendiri yang tahu. Apakah kamu rekan kerja atau teman Ansin? Urusan ini gak ada hubungannya sama kamu. Urusan ini malah ada hubungannya sama aku. Aku ini punya kebiasaan suka membela yang lemah. Lihat perusahaan kita.
kamu pergi. Aku sebagai direktur bisnis grup kamu di sini gak menyambut kamu. Kamu tanya Ansin belum, kamu yakin dia gak mau bicara langsung sama aku? Aku yakin dia mungkin bukan cuma pengen ngobrol sama kamu. Kalau gak percaya coba aja. Halo? Selir datang 10 detik lagi ke kantormu. Kalau aku kesana sekarang rasanya kita berdua kurang greget. Kamu lawan dulu, jangan tutup telepon. Kalau mau berantem aku langsung ke sana. Bos An, ada wanita ini cari kamu. Kalian keluar dulu. Maaf ya udah bulan-bulan gini. Gak bisa berdiri lama-lama. Liu Qing ya? Kalau nggak bisa berdiri ya tiduran aja. Hidup santai menang tanpa usaha, bukannya itu yang kamu idam-idamkan. Bos An, kamu beda sama aku. Kamu wanita karir. Punya usaha sendiri. Tapi aku cuma punya Hongkai. Lihat deh, bayi di perutku ini makin besar tiap hari. Aku nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Kita sama-sama wanita, kamu pasti ngerti. Meski aku bisa ninggalin Hongkai, tapi bayi di perutku ini tetap anaknya. Aku tahu dalam hal ini. Dia udah salah sama kamu, dan itu udah ngerugikan kamu. Tapi sekarang udah kayak gini. Aku harap kamu bisa ngerti. Ngerti apa? Ngerti kalau Jiang Hongkai selingkuh saat masih menikah, dan kalian berdua komplotan buat nipu aku cerai. Aku nggak peduli gimana Jiang Hongkai ngejelasin, tapi hubungan aku sama dia nggak semudah yang kamu bayangin. Buat diputusin gitu aja. Nggak, dia selalu bilang kamu baik. Tapi nggak bisa dipungkiri, jodoh itu ya udah putus ya putus. Hilang ya hilang, nggak ada yang bisa dipaksa. Tapi pisah itu ada cara yang elegan, dan ada cara yang bikin malu. Tentu saja. Lagian kalian udah barengan bertahun-tahun, pasti ada rasa sayangnya juga kan? Kamu nggak mungkin mau reputasimu rusak, cuma gara-gara pisah kan? Wah, aku baru nges sekarang. Aku kira Jiang Hongkai dapet cewek yang pinter banget. Dek, aku kasih tahu ya. Pertama, kamu nggak seharusnya datang ke tempat kerjaku.
Kamu nggak sadar diri apa? Masih aja pamer perut gede. Kayak nggak takut orang tahu. Kalau Jiang Hongkai selingkuh saat masih menikah. Dan bikin kamu hamil. Kamu mau terhormat. Yang nggak seharusnya datang ke aku. Selanjutnya dari dulu sampai sekarang. Orang ketiga itu nggak pernah jadi sebutan yang baik. Dan kamu datang ke aku hari ini. Jiang Hongkai tahu nggak aku kasih saran deh. Lebih baik jangan sampai dia tahu nggak baik buat kamu. Bagus. Nggak peduli dia tahu atau nggak uang kita. Nggak boleh kamu ambil setengah. Datang ke sini cari aku buat nawar ya. Bos An? Selama ini bisnis Hongkai, juga dia perjuangkan dengan nyawa. Aku tahu. Tapi ini semua demi usaha yang susah payah ini. Akhirnya nggak jatuh ke tangan orang luar uang sebanyak apapun. Nggak juga buat generasi selanjutnya. Hari ini kamu marah pindahin sebagian besar harta ke sini. Tapi pernah nggak kamu mikir, uang ini memang milik keluarga Jiang oke. Aku bisa nggak minta sepeser pun aku nggak masalah. Tapi pada akhirnya anak dalam kandunganku, tetap keturunan Lao Jiang. Uang ini memang hak dia. Aku sama Jiang Hongkai sudah bersama lebih dari 10 tahun. 10 tahun lalu dia masih nggak ada apa-apanya. Yang berjuang mati-matian buat karirnya bukan cuma dia. Sekarang aku minta setengah hartanya. Itu sudah kasih sayang terbesar aku. Dia selingkuh saat masih menikah. Yang salah dalam pernikahan itu dia. Ngerti hukum nggak dia harus tanggung jawab penuh. Dia harus keluar tanpa bawa apa-apa. Ngerti hukum nggak? Kalau aku jadi kamu langsung pergi dari sini. Peluk baik-baik anak dalam kandunganmu. Pewaris keluarga Jiang ikat Jiang Hongkai. Jangan bikin masalah lagi. Aku mau kerja silakan. Ansin, jangan bikin orang terpojok. Kan kamu sendiri nggak bisa punya anak makanya Jiang Hongkai nggak mau sama kamu. Berani mukul aku bunuh kamu ngapain? Kau berani mukul aku. Lepas. Kau berdarah. Wei Jie berdarah. Aku nggak sentuh dia. Dia sendiri yang datang. Cepat panggil ambulans, aku mau telepon. Berdarah Wei Jie. Aku nggak apa-apakan. Aku juga mau ke rumah sakit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mama, Sutradara Chen, Gimana nih? masih diperiksa maaf ya. Dokter gimana? Masih diperiksa, tunggu aja.
Gak ada apa-apa, bayar dulu terus istirahat yang cukup ya. Beneran gak perlu rawat inap, buat apa sih rawat inap? Baik-baik aja, jaga suasana hati ya. Barusan aku hampir ketakutan setengah mati. Gak apa-apa. Sebentar lagi aku suruh Siawang anterin kamu pulang. Maaf ya soal hari ini. Maaf doang udah selesai. Sejak kenal kalian berdua Yawe kita, satu persatu kejadian buruk terjadi, kamu tahu gak? Hari ini salah kita. Apapun yang terjadi nanti, kita pasti akan memberikan kompensasi secara finansial. Aku tahu kamu kayak bos Jiang. Tapi gak semua hal bisa diselesaikan dengan uang, kamu juga sebentar lagi jadi ayah. Sini kamu hitung aja sesuai standarmu. Anak kamu berapa harganya? Sutradara Cheng, dokter panggil. Datang. Aku lihat aja, kamu jangan lihat. Dokter bilang ada tanda-tanda keguguran. Diam di rumah sakit dulu sehari untuk observasi. Urusan mereka berdua. Kamu ikut campur terus buat apa? Kamu lihat situasinya. Kamu gak tahu. Bikin kesal, tapi bukan buat bikin kamu kesal. Kamu harus tahu mana yang lebih penting. Sabar dulu biar tenang. Mundur sedikit biar lega. Udah gak usah dibahas lagi. Dokter bilang harus jaga suasana hati. Kita ngobrol bentar. Ngomong aja ngomong. Jaga suasana hati ya. Gimana, baik-baik aja kan? Gak ada apa-apa, tenang aja. Yawe. Hari ini maaf ya. Terima kasih, terima kasih. Gak apa-apa. Lihat aku baik-baik aja kan, aku cuma gak suka sama Liu Qing itu. Kalau kejadian ini dialami siapapun. Dulu cuma lihat di sinetron aja kejadian kayak gini. Tidak menyangka hal ini terjadi padaku. Wanita simpanan datang ke kantor. Aku benar-benar marah saat itu. Tidak tahu apa yang kulakukan. Di depan banyak orang, aku bahkan memukulnya. Membuatmu jadi seperti ini. Hidup ini sangat buruk. Masih panjang jalannya, ini baru permulaan. Asal kau yakin. Kesedihan ini akan berlalu. Aku bilang ya, sampah hanya pantas dengan sampah. Biarkan sampah membawa sampah.
Apa sih? Penjahat sampah. Pergi sana. Pergi dengan sampah penjahat itu. Nah gitu dong. Jaga suasana hati. Cepat sembuh ya. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku akan dirawat 1 hari lagi. Besok aku pulang. Apa yang kau pikirkan? Aku tahu. Hari ini aku salah. Tapi aku takut. Kau takut apa? Hari demi hari berlalu. Masalah ini terus ditunda. Aku takut kau meninggalkanku. Aku takut anak kita tidak punya ayah. Aku sangat takut. Sudah berapa kali ku bilang soal ini? Aku yang urus kenapa? Kau tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya. Tapi Ansin minta separuh harta. Berapa banyak uangnya perusahaan ini? Kau yang membangunnya, kenapa dia menikmati hasilnya? Meski hasilnya tidak diberikan padanya. Harusnya milikku kan? Milikmu, tapi aku tidak mau. Kau dirugikan. Kau tidak mau dia dirugikan. Aku nggak mau anak kita dirugikan, salah aku ya. Anak dalam kandunganku ini Marga Jiang loh. Aku bisa nggak minta apa-apa, nggak masalah kok. Tapi kamu nggak bisa nggak mikirin anak dalam kandungan kita. Kamu pernah mikir nggak gimana mungkin aku tega? Ngerugikan kamu dan anak. Bisa ya? Nggak. Tapi aku udah yakin, udah deh, jangan dibahas lagi. Aku yang akan ngobrol sama kamu. Untuk bilang dengan serius. Masalah ini kamu jangan ikut campur lagi. Aku akan selesaikan dengan caraku, oke? Suamiku, Hari ini kejadiannya serem banget. aku belum pernah lihat. Tapi menurutku, selirnya itu cuma gitu-gitu aja. Meskipun bos An lebih tua dikit. Tapi soal gaya berpakaian, nggak ada masalah. Orang kayak gitu. Cari sensasi aja. Hidup udah lama. Pasti bosen juga. Maksudnya apa? Kamu juga mau cari sensasi ya? Jangan ngarahin ke aku dong. Aku baik-baik aja kok. Aku nggak ada waktu buat itu. Bukan kamu nggak ada waktu. Kamu nggak ada uangnya. Nggak bener. Aku lebih karena sayang sama kamu. Ini bukti cintaku. Aku lagi stres banget nih. Kamu tahu kan kakak Sin kena masalah. Kakak Wei masih dirawat di rumah sakit. Negosiasi harga produk ibu dan anak nggak lancar. Aku minta pendapat mereka tapi nggak ada yang respon. Udah capek-capek kerja. Bonusnya malah nggak dapet. Kalau emang nggak bisa ya udah deh. Mungkin kita coba lagi di order berikutnya. Kurasa aku belum maksimal. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Lagi ngapain? Aplikasinya terus ngasih rekomendasi. Kamu ini niatnya nggak bener, mendingan waktu luangnya dipakai baca buku. Atau baca koran. Udah gak nonton, aku matiin aja. Suaranya kecilin dikit. Matiin aja, matiin aja. Aku mikir kita nyari art aja yuk. Kan mama juga udah tua, kamu sendirian ngurusin si sulung. Beneran agak susah nyari art aja. Biarkan mama ngawasin artnya. Artnya yang ngurusin si sulung gitu ya. Boleh juga, tapi aku juga udah lihat di internet susah nyarinya. Besok kita ke agen art yuk. Oke deh. Tidur yuk. Sikat gigi lagi dulu. Ayo, ayo.
Suaranya kecilin dikit ya. Umur berapa ya? Punya anak gak? Aku belum punya anak. Kalau aku punya, mana ada waktu? Kalau gitu ada pengalaman gak? Ada, kita semua udah dilatih. Baru bisa kerja. Sekarang airnya pada muda semua ya. Oke deh, kita pertimbangkan lagi dulu ya Mbak sekarang. Kan pada pengen yang muda yang tua. Tenaganya kurang, aku lihat dari data agen bilang. Mbak ini lulusan keperawatan, ada ijazahnya. Mbak, kalau aku bisa ngurusin kamu sama anaknya dengan baik, nanti bisa minta tolong kamu kasih rekomendasi kerja gak? Makasih ya, makasih, kita pertimbangkan lagi dulu. Sebenarnya aku jadi art itu buat nemani anakku belajar, soalnya setiap jam 6. Aku harus balik ke kontrakan masak buat anakku. Jadi soal waktu aku ada syaratnya. Gak bisa tinggal di rumah Sabtu Minggu libur. Jadi masalah makan, kalian yang atur sendiri ya. Rumah kalian beli berapa ya? Nyari art sih, nyari art. Tapi ada beberapa pekerjaan yang aku gak mau kerjain. Aku cuma mau ngurusin anak. Ini, sertifikat nutrisionisku, sertifikat perawatan dasar, sertifikat pengasuhan anak meskipun aku laki-laki. Tapi aku profesional, sebelumnya aku perawat. Di ICU ngurusin pasien. Keluarga pasien kasih penilaian bagus, maaf merepotkan. Makasih ya. Ini buat kamu. Nyari art kok lebih susah dari nyari jodoh ya? Hari ini yang datang pada gak cocok. Yuk kita lihat 2 tempat lagi. Baru tahu susahnya cari pengasuh. Mama sudah sangat capek beberapa hari ini. Kan kamu juga pernah ngurusin. Pasti capek dong. Kenapa kamu tidak cepat-cepat minta maaf ke Mama? Wang Wei, kok kamu tega banget sih? Aku kasih tahu ya, aku sama sekali tidak ada masalah dengan Mama. Hari itu terjadi hal besar, kamu masih aja lambat pulang. Sama sekali tidak bertanggung jawab, aku pasti marah dong. Aku tega gimana sih, aku juga bertanggung jawab kok. Perusahaanku sibuk sekali, aku ngapain aja, setiap hari kamu kan tahu. Kalau bisa pulang pasti, aku pulang lagi pula, kamu setiap hari rekaman. Rekaman sampai tengah malam, aku tidak mengerti kamu. Benar-benar malas ngomong sama kamu. Kamu yang tidak ngerti. Yang ngerti cuma kamu. Pasti aku yang ngerti dong, Mama hari itu juga tidak sengaja. Terus kamu cemberut dan melempar barang. Bikin Mama beberapa hari ini tidak nyaman di rumah. Kayaknya dia merasa seperti orang asing. Kan Mama kamu tidak kasihan ya? Kapan aku melempar barang itu tidak sengaja kena? Kamu terlalu jahat, mama kamu kita tidak akan pernah jadi satu keluarga. Masing-masing pegang Mama sendiri aja. Kamu ngapain sih turun dari mobil pergi, ngapain sih? Kamu gila ya? Lihat apa belum pernah bertengkar ya? Kecilkan suaramu. Pelan-pelan. Si kecil makan senang ya? Ayo nenek, bersihin mulutnya. Sudah pulang. Berdua pergi tadi. Kenapa kamu pulang sendirian? Dia sebentar lagi pulang, tidak perlu nunggu, aku cuci tangan dulu ya Mama. Anak ini. Ayo sayang. Duduk sini, main sendiri ya, main dulu. Nenek sebentar lagi main sama kamu ya. Maaf yang ngurusin urusan rumah tangga jadi telat. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Mau minum apa? Kopi saja tolong, 1 latte ya, terima kasih. Baik, tunggu sebentar, ngurusin urusan rumah tangga. Maaf ya. Tidak apa-apa, sebenarnya wanita di usia ini bisa memilih untuk lebih sabar lagi.
Banyak drama yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Menahan diri juga ada batasnya. Bagaimana menurutmu? Sudah memutuskan untuk bercerai. Sepertinya aku juga tidak punya pilihan lain. Sangat tegas. Apakah ada alasan lain? Maksudku selain wanita itu bagaimana dengan dirimu sendiri? Diriku sendiri. Diriku sendiri kenapa? Aku dan ayah Maike berpisah saat dia masih kecil. Dia pergi ke luar negeri bersama ayahnya. Tidak lama kemudian ayahnya menikah lagi. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Perhatianku padanya memang kurang. 2 tahun terakhir ini dia kembali aku berpikir untuk memberinya kompensasi yang baik. Tapi tak disangka dia sama seperti ayahnya. Sangat keras kepala sampai sekarang. Kita belum menemukan cara yang tepat untuk berinteraksi. Wajar saja. Wajar apa? Aku selalu merasa Maike seharusnya anak yang baik. Tapi dia kadang melakukan hal-hal dengan cara yang aneh. Dia sedang dalam fase pemberontakan. Selalu berada di pihak yang berlawanan denganku. Melakukan banyak hal hanya untuk membuatku marah. Jadi baik secara pribadi maupun profesional, aku harap kamu menjaga jarak dengannya. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak dekat dengan Maike. Uang logo mobil sudah ku kembalikan padanya. Lalu dia bilang dia tidak mau uang kompensasi psikologis. Ya sudah begitu. Baguslah, aku tidak bermaksud apa-apa. Meskipun hubunganku dengannya, tapi aku tidak mau melihatnya mengambil jalan yang salah. Aku lebih mengerti dia. Kita sebaya dan memiliki hubungan atasan-bawahan. Jadi aku tidak ingin melihat hal-hal yang tidak terkendali terjadi. Kamu mengerti? Apa-apaan sih, kamu tenang saja. Kamu ini bagaimana ya? Terlalu banyak berpikir. Meskipun aku kurang memperhatikannya, tapi aku juga tidak ingin melihatnya mengambil jalan yang salah. Aku selalu ingin dia mencari pekerjaan yang baik, tapi setiap kali aku yang memperkenalkan, dia selalu tidak kooperatif. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sangat menderita, kamu tahu. Sangat frustasi. Mungkin kalian berdua bisa mengubah cara berkomunikasi. Tentu saja aku juga tidak terlalu mengerti. Ya, anak muda memang tidak boleh menganggur. Kalau bisa pergi berteman dengan orang-orang baik, mencari pekerjaan yang baik, mengisi waktu dengan baik. Kalau ada kesempatan yang cocok untuknya, kamu bantu ingatkan aku ya. Oke, tidak masalah. Tapi kamu jangan terlalu banyak berpikir. Membuatku bingung. Aku ke toilet, kamu ikut aku ngapain? Aku tahu kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Kamu lihat. Aku lihat apa, aku sudah baik, kata dokter. Aku baik-baik saja, baru pulang, kamu cepat keluar. Kamu di sini, aku sama sekali tidak merasa aman. Tidak merasa perut ada yang tidak nyaman. Perutku sangat nyaman. Aku merasa hari ini frekuensi kamu ke toilet agak tinggi. Cepat diam, Cheng, yang hari ini kamu membuatku minum berapa banyak air. Kamu sendiri tidak sadar. Lepas. Lepaskan. Ya. Sudah selesai kan? Kamu pergi edit video, jangan di rumah saja. Aku tidak buru-buru, tunggu kamu tidur aku baru pergi. Suamiku, aku benar-benar baik-baik saja. Cepat pergi, aku mohon, lepaskan aku. Tidak mungkin aku melepaskanmu, aku tidak terlalu percaya padamu. Kakak. Apa maksudnya hari ini aku ke rumah sakit? Ambil obat untuk istrimu. Lalu,
Aku pikir lebih baik bawa barang ini untukmu. Istrimu tidak akan menggunakannya, lagi jangan sia-siakan. Sangat bagus, lihat kursi ini. Strukturnya, detailnya. Sangat praktis, lihat-lihat. Bagus kan? Ini agak berlebihan. Kalian berdua jangan sampai lengah. Semua kesalahan besar terjadi karena detail kecil yang tidak diperhatikan. Perhatian pada detail sangat penting, coba kamu lakukan. Bagus banget beneran. Lumayan praktis kan? Bagus ya. Aku kasih tahu kamu tentang keguguran yang mengancam. Yang paling penting adalah menghindari gerakan. Cara terbaik untuk menghindari aktivitas adalah berbaring. Tapi kakak ipar kamu juga bilang, orang seperti Yao Wei bisa berbaring dengan tenang. Dia tidak salah. Kakak datang. Kamu ngapain? Dari mana kursi rodanya? Kakak yang bawa. Kakak bagus, aku rasa bagus. Kata kakak mana mungkin salah? Aku rasa tidak perlu. Perlu istri kamu coba dulu. Iya, adik ipar kamu coba dulu, percaya sama aku. Kamu akan cepat terbiasa mungkin setelah kamu melahirkan. Kamu tidak bisa lepas darinya. Maksudku nanti kalau kamu lepas, kamu tidak akan nyaman. Bukannya itu artinya sama? Adik ipar kamu tahu, aku tidak bermaksud begitu iya. Aku ada urusan penting. Aku hari ini pergi ke sekolah Hengsing. Guru bilang esainya bagus. Hengsing minta aku bawa untuk kamu lihat. Untukku? Apa itu? Jangan kamu tunggu sebentar, aku pergi dulu. Kalian berdua baca perlahan, aku dengar lagi aku akan cemburu. Aku pergi dulu, adik ipar aku pergi. Terima kasih kakak. Jangan antar kalian baca suratnya. Aku tidak bermaksud mengantarmu pergi. Tidak perlu. Dah kakak. Anak kecil ini. Lumayan baik hati ya. Pahlawan super di hatiku. Aku punya keluarga yang ramai. Ibuku seorang ibu rumah tangga. Setiap hari bisa membuatku pulang ke rumah. Menikmati makanan enak. Aiku, Adalah seorang astronom. nama aku dan adikku adalah dia, yang diberikan dalam 2 kali pengamatan. Adikku tidak usah dibahas. Dengar tidak usah dibahas. Beberapa waktu ini, Karena ibu melahirkan adik bayi, harus istirahat di rumah sakit. ayah sedang dinas luar kota, aku dan adik Liu Xing dibawa tinggal di rumah paman. Jujur saja, pamanku itu Banyak kekurangannya. Apa kamu salah lihat? Jangan-jangan ada kejutan. Mana ada? Jujur saja. Pamanku itu. Banyak kekurangannya, sama sekali tidak bisa masak. Gak ada satu masakan pun yang bisa. Susah payah masak mie, hasilnya kayak racun. Seenak itu ya. emosinya juga nggak stabil, suka teriak-teriak. Kalau tugas belum selesai nggak boleh main tablet. Kadang aku mikir, pamanku itu kayak orang sial. Tapi perlahan-lahan. Apa kamu orang sial? Aku bukan. Tapi perlahan-lahan. Aku sadar dia sebenarnya cukup spesial. Ada kejutannya kan? Dia nggak menganggap aku anak kecil. Selalu setara denganku. Bicara satu sama satu dengan tenang. Lihat tuh, lihat. Ketika aku berbuat salah, dia akan menegurku dengan tegas. Ketika aku berprestasi, dia juga nggak pelit memujiku. Keren. Aku sebenarnya selalu berpikir, Siapa sih pahlawan super di keluarga kami? Ayah bisa kemana-mana. Ibu bisa multitasking merawat aku dan adik. Tapi pahlawan super pasti orang yang ingin aku jadi, yaitu pamanku itu. yang agak sarkas dan agak kikuk. Dan aku yakin,
Dengan baju zirahnya dia pasti bisa menjadi ibu terbaik. Anak ini kok bisa begitu perhatian ya? Sudah kubilangkan. Istriku pasti bisa jadi ibu terbaik. Mulai hari ini aku akan menunjukkan bekerja dengan semangat yang luar biasa menyambut buah hati kita. Gak ada masalah. Kamu serius mau aku naik mobil ini? Aku gak mau. Gak perlu. Aku gak mau sayang, aku gak mau naik. Aku beneran gak mau naik. Beli tas. Terima kasih sayang. Catat ya. Cheng Dao datang. Datang. Terima kasih sudah temani aku siang malam. Aku baik-baik aja, tidur siang cukup. Tapi kamu bisa gak? Bisa, aku bisa tahan.